you guys been doing this month? Meskipun nih kita nggak bisa saling ketemu, but let's be more excited to celebrate Christmas together. Yes, dan buat kalian yang baru pertama kali join a live online service, yang lain siap-siap typing ya. Kita akan sambut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, welcome to the family! Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join dan ada di kelas 1 SMP sampai 2 SMA, teman-teman bisa langsung isi ya welcoming card. Linknya ada di description box di bawah ini. Jangan lupa diisi karena kita mau kenalan sama kalian. Nah, dan buat teman-teman yang selama pandemi COVID ini nggak bisa kemana-mana, harus stay di rumah dan bingung mau ngapain, yuk seru-seruan bareng di Alive Live Group yang diadakan setiap hari Selasa pukul 4.30 sore via Zoom. Dan buat kalian yang ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung DM ke Instagram kita @AliveIndonesia. Live online service via Zoom akan diadakan kembali pada tanggal 9 Januari dan via YouTube pada tanggal 23 Januari 2021. Please save the date, don't miss out, dan ajak teman-teman kalian semua. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code di samping sini dan pause video ini untuk mempersiapkan. Jika teman-teman sudah siap, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama, kami bisa merayakan karya kebaikan-Mu untuk kami semua. Sebentar kami akan memberikan persembahan, pakailah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, in Jesus name we pray, amen. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's a Jingle Bell Rock. Merry Christmas alive, have a wonderful holiday. Now, let's sing with me. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in a jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Shepherds kept there watching our silence flocks by night. Behold, through all the heavens there soared a holy light.
while shepherds fear and tremble when low above the earth. Ring out the angels' chorus that hail our Savior's birth. Down in the lonely manger, our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain. 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 Come and shout this praise of honor, Son of God, Son of God the Father. Join with the angels' chorus, lift your voice. Come and shout this praise of honor, Son of God, Son of God the Father. Join with the angels' chorus, lift your voice. Go telling on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born alive. That Jesus Christ is born. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord.
guys ready to be blessed? Sebentar lagi kita akan diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Silent HP, jauhkan semua yang bisa mendistract kita, dan please take notes buat firman hari ini. So let's welcome our pastor, Pastor Irwan Alexander. Hai Alive, senang sekali hari ini saya bisa ketemu dengan Anda semua, dengan adik-adikku yang ada di Surabaya, di Bandung, dan mungkin dari kota-kota lain, dan bahkan di luar negeri. Saya senang sekali ketika pemimpin-pemimpin kalian datang dan minta untuk saya berkhotbah untuk Alive Christmas Celebration. Wow, I'm so excited karena anak-anak muda selalu ada di hati Tuhan dan tentunya di hati saya. Sebelum dengarkan firman, ya, kalau kalian nonton dengan teman-teman, dengan kerabat, dengan siapapun, dengan orang tua, ayo kita kasih big bear hug. Kita sama-sama pelukan yang erat sekali karena Natal bukan tentang kadonya, bukan tentang liburannya, tetapi Natal itu tentang persaudaraan kasih Tuhan yang begitu mengikat kita satu sama lain sehingga benar-benar kasih Kristus itu nyata di hari Natal ini. Ayo, 1, 2, 3 sama-sama peluk semuanya. Katakan, I love you and I always love you. Ya, ayo sama-sama semuanya. Saya belum lihat semuanya yang di rumah. Haleluya. Haleluya. Yuk sebelum dengar firman kita sama-sama berdoa. Tuhan kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang indah, hari yang baik, hari yang Tuhan ciptakan untuk setiap anak-anak Alive. Bahkan ketika anak-anak youth saat ini menonton, adik-adikku dimanapun mereka menonton Tuhan. Hamba percaya bahwa ada urapan yang begitu dahsyat di hari Natal ini. Sehingga hidup mereka diubahkan semakin seperti Kristus. Seperti visi gereja kami membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Aku lepaskan damai sejahtera pengurapan setiap mata hanya tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus semua yang terima sukacita Natal sama-sama katakan amin. Hari ini judulnya Featuring Christ. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu buat semua ya yang melayani youth leaders dan juga kalian melayani praise and worship yang begitu luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan 1 menit. Ya saya mau dengar suaranya. Belum. Saya mau dengar lebih kencang lagi. Haleluya, haleluya. Saya kasih judul hari ini Featuring Christ. Ya, kita mau belajar dari kitab Markus bagaimana kita bisa belajar memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Cuman 4 ayat saja, 22 sampai 26. Setuju? Ya, sama-sama katakan kanan kiri, featuring Christ. Kita juga bisa type di kolom komentar, featuring Christ. Ya, artinya kita mau semakin seperti Kristus. Ya, seperti juga temanya Natal Finding Hope adalah seperti Tuhan Yesus. Jadi nyambung karena kita satu kegerakan. Ya, kita baca sama-sama sekarang. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nanti saya akan berhenti ayat per ayat, saya akan kasih remanya dari Tuhan. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Garis bawah dulu kata Betsaida. Betsaida itu artinya house of fish. Katakan house of fish, jiwa-jiwa. Dikatakan di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23, saya minta semuanya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Kita saat ini garisi kata-kata yang kedua yaitu keluar kampung. Hari Natal ini saya berdoa supaya setiap anak-anak muda di New Life Church kita keluar dari zona nyaman kita. Kita bukan hanya memikirkan diri kita, tetapi di hari Natal ini kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita buat. Kita memiliki hati seperti dia. Katakan kanan kiri, memiliki hati seperti dia. Boleh type di kolom komentar. Memiliki hati seperti Yesus. Dikatakan lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Lihat ada seorang buta. Kita melihat bahwa hari-hari ini buta bukan hanya buta secara fisik. Tetapi banyak juga orang yang hatinya saat ini seperti orang buta. Banyak teman-teman saat ini yang kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ada banyak saat ini teman-temanmu yang mungkin ada banyak sekali mereka yang tidak menghargai hidupnya. Mereka yang hidupnya terhilang. Ini justru tugas dari Alive untuk poin yang pertama. Di hari Natal ini kita belajar untuk memiliki hati seperti Kristus. Yuk katakan poin yang pertama adalah apa? Memiliki hati seperti Kristus. Menerima orang yang berdosa. Orang buta ini kemungkinan besar tidak pernah lihat dari lahirnya. Dia tidak pernah tahu, nanti saya jelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Kenapa kok Pastor Irwan mengambil kesimpulan seperti itu. Karena orang ini adalah orang yang benar-benar tertolak. Di Betsaida seharusnya ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi banyak orang yang tidak percaya di sana. Jadi intinya gini, kita bukan menjadi anak-anak muda yang selalu cuma cari mujizat. Tapi kita cari hatinya Tuhan.
Tapi Tuhan masih mau melakukan mujizat dan bahkan di kampung itu di mana banyak orang yang menolak Kristus sekalipun mereka tidak menolak mujizatnya. Banyak ya anak-anak muda yang kayak gitu ya. Orang yang cuma mau ke gereja karena ada embel-embelnya, karena hanya mau cari pacar. Saya mau katakan nggak salah loh kalau kita mau ke gereja untuk kita cari pertemanan. Karena pertemanan sehat harusnya memang ada di komunitas. Tapi kalau kita cuma hanya cari itu, something is wrong. Karena tujuan dari hidup ini bahkan sebelum kalian lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan udah merancangkan kalian tuh begitu indah. Mungkin kalian merasa seperti orang buta ini. Kalian merasa clueless. Orang buta ini merasa tidak berharga. Tapi lihat Tuhan mengajak dia keluar kampung dan bertemu dengan dia secara pribadi. Wah, hari ini mungkin yang menonton banyak. Saya yakin gak cuma 1-2 orang. Ya mungkin ratusan dan saya berdoa nanti pasti jadi ribuan. Ada yang katakan amin. Semua yang percaya katakan amin. Tetapi Tuhan melihat satu persatu anak-anak alive. Kalian melihat Tuhan melihat hidupmu saat ini. Tuhan memperhatikan engkau saat ini. Seperti Tuhan memperhatikan orang buta ini. Di antara banyak orang Tuhan pilih dia. Di antara banyak orang yang hari ini gak menonton. Tuhan pilih kalian adik-adikku. Untuk mempersiapkan kalian di tahun 2021. Untuk memiliki hati seperti dia. Suatu hari dulu waktu saya melayani. Saya tidak langsung berkhotbah seperti ini. Dulu saya memimpin sebuah komunitas kecil, ya. Dulu saya tinggal di Jakarta dan di tempat di mana saya tinggal, kalau ada 15-20 orang itu udah penuh karena di apartemen, nggak boleh terlalu banyak orang. Dan hari-hari itu saya banyak kedatangan orang-orang buta seperti orang buta di Bethsaida ini. Ada yang dari orang-orang yang dari Indonesian Idol, ada yang anak-anak mereka semua banyak yang di luar Tuhan, itu orang-orang yang kita layani. Suatu hari kami kedatangan satu orang yang nggak dikenal sama sekali dia itu siapa. Ya, dan saya juga nggak tahu backgroundnya apa. Ini saya tahu, saya cerita karena sudah terjadi dan saya tahu ceritanya setelah itu. Tetapi intinya setiap minggu hari Rabu, kalau sekarang di tempat kita namanya live group kan, ya live group saya dulu banyak kedatangan orang-orang yang benar-benar nggak kenal Tuhan. Dan teman-teman saya itu suka jangkau orang-orang yang memang benar-benar di luar Tuhan. Makanya kenapa kalau kita memiliki hati seperti Kristus, kita akan bisa menerima semua orang. Nanti teman-teman yang mungkin di sekolah ditolak, ataupun mungkin yang mereka penampilannya nggak sesuai dengan orang-orang standar yang hari ini gereja pikirkan. Anak-anak live harus berbeda ya. Ada banyak orang-orang yang bergabung di live, adik-adik yang bergabung di live. Saya tanya kepada Kak Jojo, Kak Vesta, Kak Yosep, mereka bercerita bahwa mereka stay di live karena kekeluargaannya, karena benar-benar persaudaraannya. Ini saya doakan ya, selalu untuk kita bisa terima semua orang, selalu bisa mengasihi semua orang. Singkat cerita, waktu dulu di Jakarta itu ada satu orang yang berkeliaran di Monas. Siapa yang tahu Monas? Ya, yang tahu Monas katakan yes, tahu ya. Nah, waktu ada satu orang yang saya gembalakan ini melihat orang tersebut, dia berjalan-jalan di Monas, dia pakai pakaian yang sebenarnya cukup rapi. Tetapi kok dia memungut makanan dari sampah. Dia berjalan-jalan di sana seperti orang kebingungan. Tiba-tiba salah satu anak komsel saya ini, anak live group saya ini, digerakkan oleh Roh Kudus. Makanya kenapa kita mesti bergerak selalu dengan hatinya Roh Kudus. Dimanapun kita digerakkan untuk mendoakan orang, dimanapun kita digerakkan Tuhan untuk telepon seseorang setelah acara Christmas celebration ini, kita harus angkat telepon, kita harus WA, kita mesti ikuti apa yang Roh Kudus mau untuk bisa menonton acara ini sama-sama. Amin. Nah, seperti di hari itu ketika salah satu anak yang saya gembalakan ini deketin anak yang berkeliaran di Monas ini, yang kelihatannya umurnya masih waktu itu mungkin belum 20 tahun. Tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk mengajak dia karena hari itu hari live group. Untuk datang ke live group kami. Sekali lagi live group kami cuma bisa menampung 20 orang udah penuh. Dan ketika orang itu datang, ternyata dia nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, sekarang kalau kita mau menjangkau orang, kita nggak boleh selalu punya standar, selalu maunya kita. Kayaknya waktu kita ngomong tentang Tuhan, kok dia nggak respon. Kayaknya waktu kita ajak untuk mereka live, kok kayaknya mereka dingin-dingin saja. Tetapi percayalah, Pastor Irwan mau katakan kepada kalian semua, apapun yang kalian tabur, itu pasti kalian tuai. Apa firman yang kalian tabur dalam hidup teman-temanmu, bahkan mungkin gak langsung ngomong firman, tetapi kasih Tuhan yang nampak dalam hidupmu, pasti akan menjamah hati orang itu. Katakan pasti, pasti. Ya Pastor Irwan udah mengalami bagaimana kita melayani orang, kelihatannya gak respon, tapi ada waktunya Tuhan yang terjadi atas orang itu, tiba-tiba orang itu terima Yesus.
di dalam kemahatauan Tuhan. Tugas kita hanya menabur, menabur, dan menabur. Yang setuju katakan menabur. Wah, kurang keras. Di rumah saya mau dengar. Type di kolom komentar, katakan menabur. Nah, singkat cerita, ketika anak yang dari Monas berkeliaran itu datang, saya nggak tahu karena waktu itu kita sedang memuji Tuhan. Ya, waktu itu kita sedang worship. Dan ternyata anak itu, wah, ketika saya lihat wajahnya kayaknya dia malah kayak orang mau ngamuk. Gitu ya, matanya gede. Semua yang nonton cuma matanya digedein kayak gini. Gede gitu ya. Kayak Kak Jojo, gede. Wah gitu ya. Nah, waktu itu ketika mereka semua datang dan orang-orang udah ngumpul kira-kira 20-an orang. Saya merasa waduh ini kayaknya kok dia benci dengan saya karena dia ngeliatin waktu itu saya yang pimpin pujian dan saya yang khotbah hari itu. Dia dengan mata yang begitu merah. Dia seakan-akan penuh kebencian, tapi saya nggak lihat dia dengan kebencian. Tetapi memiliki hati seperti Kristus, poin yang pertama. Kita akan mempunyai compassion, belas kasihan seperti Yesus. Saya fokus kepada Tuhan. Kita tetap menyembah, dan di tengah-tengah penyembahan, lagu yang kami nyanyikan tentunya, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Inside joke ya, yang tahu ketawa, yang nggak tahu nggak apa-apa. Yang belum tahu lagu itu bertobat dalam nama Yesus. Gitu ya. Nah setelah ketika tengah-tengah kita menyembah, tiba-tiba mata yang begitu bengis, mata yang begitu terlihat marah. Tiba-tiba keluar air mata dan di tengah-tengah kira-kira 20 orang itu. Dia menangis sejadi-jadinya. Benar-benar menangis dan dia teriak. Dan dia menangis dan dia tersungkur, dia berlutut. Lalu dia teriak dari mulutnya. Dia katakan, Yesus Tuhan terima aku. Kami semua kaget. Karena dia pertama kali datang, baru dari Monas tadi, orang yang gak kenal, dibawa ke live group, tiba-tiba dia nangis sejadi-jadinya di depan kira-kira 20 orang. Belum khotbah loh. Saya berdoa nanti ya, tahun depan kita akan ada di Ciputra World, Alive akan punya hall sendiri, Alive Hall. Saya berdoa ketika pujian dinaikkan, ketika WL mulai bernyanyi di mic, pasang gitar dan mulai bernyanyi buat Kristus. Ada orang-orang yang berkata, ada anak-anak muda yang datang bersujud dan berkata, Tuhan terima aku, ini nubuatan buat kalian. Ini adalah prophetic word untuk kalian tangkap, untuk kita sama-sama dream about it. Semua pemimpin juga yang saat ini menonton, saya berdoa supaya Anda semuanya benar-benar on fire buat Tuhan. Ketika hati kita untuk Kristus, kita pasti mengasihi jiwa-jiwa. Dan ketika dia cerita, ternyata singkat cerita, dia adalah orang buta seperti orang buta di Bethsaida ini. Gak ada satu orang pun yang mempedulikan dia. Bahkan dia ternyata bukan orang Kristen. Dia dari kepercayaan lain dan dia benci orang Kristen. Dia baru pindah ke Jakarta, itu pun dia gak bawa uang. Karena dia marah dengan omanya. Dan dia mau lempar omanya dan dia mau pukulin omanya. Dan dia sempat pukul omanya. Terus dia melarikan diri ke Jakarta, dia tidak tahu harus bagaimana, dia clueless. Dan satu anak komsel kita tadi, anak live group kita tadi, itu adalah seperti Tuhan Yesus yang berjumpa anak ini di Monas, seperti di tengah-tengah kampung di Bethsaida, menarik orang ini keluar. Maukah kita jadi tangannya Tuhan? Hari ini Allah Roh Kudus hidup dalam kita. Dia ingin memakai mulutmu, tanganmu, kakimu, untuk menuntun orang buta tadi. Dan sampai hari detik di mana sebelum ada orang yang ajak dia masih benci dengan orang Kristen. Tetapi ketika salah satu dari jemaat live group kami itu mengajak dia merasa justru dia pengen ketemu dengan pendeta dan dia dalam hidupnya dia berjanji dia pengen pukulin pendeta. Dan mungkin hari itu dia pengen mukulin saya. Tetapi karena hati Kristus itu dicurahkan. Gak ada satu orang pun ya yang hidupnya terlalu rusak atau terlalu buruk sampai nggak bisa terima jamahan Tuhan. Nggak ada. Karena Yesus telah menjadi yang paling buruk. Yesus telah menjadi yang paling terkutuk. Yesus telah menjadi yang paling rendah. Supaya apa yang Yesus lakukan itu benar-benar nyata untuk semua orang berdosa. Termasuk dulu saya dan Anda adalah orang yang berdosa. Ketika dia menangis, dia tiba-tiba dia tidak pernah dengar lagu rohani. Dia nggak pernah ke gereja, yang ada dia lemparin gereja dengan batu, yang ada dia merusak gereja di desanya. Tetapi hari itu tanpa ada yang berkhotbah,
Karena kasih Yesus bisa mengalir ketika engkau di sekolah, memang saya tahu sekarang offline, semua online. Tapi ketika nanti offline, ketika kamu ramah di sekolah, ketika kamu taat dengan orang tua, ketika adik-adik semuanya ya berbeda di sekolah, ketika ada orang yang suka dibully, ternyata kamu jadi teman buat mereka, orang akan sadar betapa terangnya hidupmu. Mungkin kalian semua tidak harus berkhotbah seperti Pastor Irwan seperti ini. Dan hari itu anak itu dijamah bukan karena khotbah, tapi karena ada satu orang yang seperti Kristus mengasihi dia dan menerima dia. Singkat cerita, dia cerita semuanya. Dan ketika lagu dinyanyikan, dia bilang, aku gak pernah merasakan itu apa, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang panas di seluruh tubuhku. Tetapi itu menyejukkan. Lalu tiba-tiba mulutku pun berkata, Tuhan ampuni aku, terima aku, Yesus. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah melihat hidupnya sama lagi. Dia tidak lulus sekolah, dia dibenci oleh keluarganya, dia termasuk preman di desanya, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya uang. Dia ketemu Tuhan dan dia mulai melayani bersama-sama dengan kami. Dan singkat cerita, hari ini dia menjadi misionaris di Kupang. Dan dia telah membawa kurang lebih 500 orang di satu desa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin, ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih lagi. Tuhan itu menerima setiap orang apa adanya. Ini quote ya, kita baca sama-sama. Tuhan, ya, kita baca sama-sama. Setuju? Ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihi engkau apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau menjadi apa adanya. Sekali lagi, yang menonton bersama teman-teman ya, katakan, Tuhan Yesus ditunjuk kanan kirinya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengasihi engkau apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau menjadi apa adanya. Seperti orang ini, diterima apa adanya, tetapi Tuhan memberikan panggilan yang spesifik, panggilan yang khusus. Hari ini di poin yang pertama, Pastor Irwan mau berdoa dulu. Buat setiap Pastor Irwan saat ini merasa banyak anak muda yang menonton. Kalian tidak tahu harus jadi apa. Kalian tidak tahu ke depan mau ngapain. Kalian tidak tahu juga masa depanmu seperti apa. Jangan khawatir, di poin yang pertama ini. Saya mau berdoa untuk Anda. Semua tutup mata, taruh kedua tangan di dada. Hamba berdoa untuk anak-anakmu Tuhan, untuk adik-adikku yang menonton saat ini. Karena hamba percaya, mungkin anak-anakmu ini seperti orang yang saya ceritakan tadi. Kelulus hidupnya, buta secara rohani. Tidak tahu harus kemana. Tetapi Tuhan begitu mengasihi orang-orang ini. Mengasihi anak-anak ini. Hamba berdoa supaya ada jati diri yang dari Tuhan, dari Kristus turun atas hidup mereka. Dan saat ini hati mereka dipulihkan. Setelah selesai berdoa ini mereka akan menjadi anak yang confident. Mereka yang dulunya Simon menjadi Petrus. Yang Saulus menjadi Paulus. Dan saat ini aku berdoa Tuhan supaya kekuatan Tuhan turun. Kekuatan untuk mengampuni, mengasihi, dan taat kepada orang tua mereka. Supaya panggilan hidup mereka saat ini Tuhan wahyukan. Dan aku berdoa saat ini mereka akan tahu panggilan hidup mereka setelah acara Christmas Celebration ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut ya sedikit. Ayat 24. Orang itu memandang ke depan. Lalu berkata, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Berhenti dulu di sini. Banyak orang mengira bahwa Tuhan Yesus waktu menjamah orang ini matanya masih kabur. Saya mau jelaskan ini satu-satunya cerita di Alkitab di mana seakan-akan ditunjukkan bahwa kesembuhan dari Yesus itu progresif. Tetapi bukan itu maknanya. Waktu saya pelajari bahasa aslinya ini keren sekali. Kita belajar Bible study sedikit ya. Ternyata orang ini memang kemungkinan besar buta sejak lahir. Jadi ketika Tuhan Yesus menjamah, dia sudah melihat orang, tapi orang ini enggak sure, enggak bisa membedakan ini orang atau pohon. Karena dia enggak terlalu tahu orang itu seperti apa, pohon seperti apa. Dia bingung intinya gitu. Jadi bukan dia enggak sembuh, dia udah melihat dengan jelas, tetapi dia enggak sure. Dia enggak benar-benar tahu apakah ini orang atau enggak. Inilah Tuhan. Kalau Tuhan mau memulihkan hidupmu, dia akan memulihkan engkau enggak setengah-setengah. Tuhan bukan hanya memulihkan engkau secara fisik, tetapi Tuhan menyembuhkan batinmu. Yang zaman yang kedua inilah yang membuat orang ini secara psikologis, secara kejiwaan, dia dijamah Tuhan, bukan hanya fisiknya, tetapi Tuhan menjamah dia 2 kali supaya yang kedua ada inner healing.
Ada hati yang benar-benar dipulihkan. Sehingga dia menjelas melihat segala sesuatu. Kalau kalian semua adik-adik mau melihat segala sesuatunya jelas di tahun 2021. Nantikan jamahan Tuhan. Bukan hanya jamahan yang materi, fisik. Saya tahu anak-anak muda saat ini berdoa, pengen punya ini, hadiah Natal ini, pengen pergi kemana, tapi nggak bisa, liburan. Itu nggak penting, itu yang nomor kesekian. Yang paling penting adalah hatimu untuk Kristus. Ayat 26, sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Nanti saya akan jelaskan di khotbah-khotbah yang lain. Maksudnya apa? Kenapa kok nggak boleh balik ke kampung itu? Artinya kalian mesti punya komunitas yang jelas. Alive, saya percaya pemimpin-pemimpin kalian, kakak-kakak kalian, pemimpin-pemimpin itu sungguh-sungguh mengasihi kalian. Saya berdoa hari ini kalian terima kasih dari Tuhan. Tetapi juga ada respon dari hidup kalian di mana kalian mengambil kasih Tuhan dan komitmen untuk kalian mau setia di life group. Kenapa kok Tuhan melarang orang buta ini masuk lagi ke kampung? Karena di kampung itu bukan komunitas yang baik. Mereka cuma maunya mujizat, mereka cuma maunya perbuatan tangan Tuhan, tapi mereka tidak mau hatinya Tuhan. Makanya kenapa yang membuat hidupmu terbangun adalah ketika kalian tertanam di gereja lokal. Kalian sungguh-sungguh mencintai komunitas Alive dengan segenap hatimu. Saya pun dulu melayani dari gulung kabel. Bukan berarti melayani gulung kabel itu lebih rendah daripada praise and worship. Bukan, tapi maksud saya gini. Saya kan panggilannya di melayani sebagai WA dan pengkhotbah. Bukan yang lain, tetapi saya mau melakukan segalanya, itu intinya. Untuk supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Dan apapun yang terjadi waktu itu dengan komunitas saya, dengan gereja saya tetap berdiri untuk my pastor, saya tetap berdiri untuk my leader, saya tetap respect mereka. Makanya kenapa sampai hari ini ada New Life Church. Tanpa ada respect dalam hidupmu, tanpa ada hormat, tanpa ada obey, mendengarkan yang lebih tua, engkau akan banyak tersandung, percayalah. Tetapi ketika engkau mau mendengarkan yang lebih tua, mendengarkan pemimpin, hidupmu benar-benar ditaruh di bawah pemimpin-pemimpin. Percayalah bahwa engkau juga akan mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Itu poin yang kedua. Ya, pesan Natal yang kedua adalah, ayo kita mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kalau melayani orang sampai tuntas. Lihat, Tuhan ya menjamah orang buta ini secara fisik sembuh. Kejiwaannya pun dijamah, sampai urusan hidupnya pun Tuhan urusi. Hei, jangan lagi masuk ke sana ya. Pesan saya untuk para leader di Alive, untuk setiap anggota Alive, untuk adik-adikku. Kalau melayani mesti sampai tuntas. Memuridkan, itulah DNA gereja kita, DNA Alive, DNA New Life Church. Sebutkan yang pertama apa DNA kita, kurang keras. Apa? Revival. Kita mau setiap orang dijamah Tuhan, mengalami Kristus. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Yang kedua, kita memuridkan mereka. Apa itu memuridkan? Discipleship. Di hari Natal ini kita diingatkan lagi, ayo kita disciple teman-teman kita. Bagaimana caranya pastor? Simple. Ajak mereka live group, kenalkan mereka dengan kakak-kakakmu. Mulai lihat potensi dalam hidup mereka. Yang bisa kamera, yang bisa nyanyi, yang bisa dance. Ya ada dance yang luar biasa dari Alive. Tim Alive kasih tepuk tangan sekali lagi yuk. Buat semua yang dance yang begitu, wah luar biasa. Pastor Irwan gak bisa dance kayak gitu. Ada yang talentanya mungkin apa, foto. Atau mungkin talentanya adalah apa, ramah. Bisa jadi usher nanti. Hello, welcome to the family. Pastor Irwan berdoa, sungguh-sungguh Alive ini dibangun. Di bulan Desember ini para pemimpin minta hati Tuhan yang fresh. Untuk tahun depan 2021, yaitu tahun apa? Stronger. Ya, DNA kita tadi apa? Stronger dalam menghidupi DNA tadi. Kebangunan rohani, revival, discipleship. Dan yang ketiga, jangan cuma berhenti untuk memuridkan, tapi mengutus mereka, influence. Menjadikan setiap anak-anak Alive berkat bagi keluarga mereka dulu. Yerusalem dulu, ya kan? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi jangan kita pikir Yudea, Samaria dulu. Di rumah dulu, jadi berkat. Revival, discipleship, influence akan terjadi dalam hidupmu Alive. Dan pegang pesan Natal 2 ini. Yang pertama, kita ulangi sekali lagi. Apa? Memiliki hati seperti Kristus. Kasih tahu kanan kirinya ya. Yang kedua, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Oh, I love you guys so much. Saya begitu mengasihi Anda. Mengasihi kalian. Sehingga waktu khotbah ini pun saya merasakan heartbeatnya Tuhan. Detak jantungnya Tuhan. Benar-benar saya rasakan dan saya bukan hanya melihat puluhan anak Alive ataupun ratusan anak Alive. Tapi dengan iman kita sama-sama melihat ribuan anak-anak muda akan dimenangkan. Bahkan nanti Alive Hall akan gak cukup. Kita akan pakai New Life Ballroom di Ciputra World untuk sama-sama
pesta KKR merayakan Yesus Kristus. Sehingga setiap anak muda terlebih dahulu di Surabaya ini dulu dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sampai kepada bangsa-bangsa. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di hari Natal ini kami diingatkan untuk memiliki hati seperti Engkau. Dan kalau kita memiliki hati seperti Engkau, kita juga akan mengasihi seperti Engkau mengasihi Tuhan. Hamba berdoa supaya ada kebangunan rohani terjadi. Kebangunan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi khususnya untuk anak-anak live ini Tuhan. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian. Saat ini ada orang-orang yang rindu, ada adik-adik yang bahkan meneteskan air mata karena Engkau begitu rindu. Begitu rindu, ada api Tuhan yang turun. Biarkan api Tuhan itu turun. Nah saat ini engkau yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta bahasa doa, bahasa roh itu. Karena ketika kita berbahasa lidah, kita benar-benar menyatu hatinya dengan Yesus. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu manis. Anoint them, Lord. Oh, mulai angkat kedua tanganmu. Oh, minta pengurapan yang baru dari Yesus Kristus Tuhan. Juga untuk para pemimpin saat ini. Fokus hati ke hati dengan Tuhan. Menangis untuk jiwa-jiwa. Berkata Tuhan pakai hidupku Tuhan. Send me Lord. Kalau gak ada yang mau gak apa-apa Tuhan, aku mau. Karena satu orang sanggup mengubahkan kota. Satu orang sanggup mengubahkan bangsa. Koramashikana naramashi. Kiara pato kurabashi karadaramashi kanandaramashi. Kiara naramashi karadara. Hati Tuhan turun saat ini. Hati Tuhan turun untuk setiap anak-anak live saat ini. Kalian on fire. Aku lihat saat ini, saya melihat di rumah-rumah kalian mulai melompat dan berkata, Kristus pakai aku. Tuhan Yesus pakai hidupku. Yes Lord, pakai hidup mereka Tuhan. Kirabashi karadaramashi. Aku persembahkan alive ini Tuhan, anak-anak alive Tuhan. Di hari Christmas ini, sekali lagi ke dalam tangan-Mu yang kudus. Pakai mereka jauh lebih hebat daripada kami-kami. Hamba berdoa saat ini, sungguh-sungguh perkenanan Tuhan turun, urapan Tuhan mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya anak-anak alive sudah diurapi, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan, come on. Come on, semua alivers, anak-anak alive sama-sama katakan yeay di rumah, come on. Haleluya. God bless you alive. Merry Christmas. I love you. Pegang semua poin yang sudah disampaikan Pastor Iwan hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. And once again, Merry Christmas and Happy New Year alive. Have a great and joyful holiday. Bye.